Biarlah sukacita surga memenuhi kami. Dan sukacita surga tidak dibatasi oleh waktu, oleh keadaan dan situasi apapun. Biarlah itu nyata di setiap kami hari ini. Karena itulah kekuatan bagi kami menghadapi hari-hari kehidupan kami, melewati semua proses hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami, dimuliakan Engkau lewat setiap pujian, pengagungan, penyembahan dan seluruh gerak tubuh kami. Biar semua itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Landa kami lebih lagi, lawat kami lebih lagi, berkati kami lebih lagi, lewat kebenaran firman Allah yang sebentar kami akan dengar. Urapi pendengaran dan hati kami. Roh Kudus ambillah di seluruh hidup kami, seluruh ibadah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap mendengar firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Salam buat kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, seberapapun kita yang bisa hadir dalam ibadah kita. Kita percaya kehadiran Tuhan atas hidup kita tidak dibatasi oleh keadaan atau situasi apapun. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, firman Tuhan di minggu kedua di bulan Mei ini, temanya sama-sama kita sebutkan Bapak Ibu. 2, 3 ya, buah roh dan kedewasaan rohani ya. Buah roh dan kedewasaan rohani. Jadi dua-duanya ini bertalian, tidak bisa dilepas. Jadi kalau dibilang dia dewasa rohani, mesti nampak buah roh. Dan buah roh ya, itu menunjukkan kedewasaan. Nah Bapak Ibu, kedewasaan secara rohani. Nah Ibu Bapak, Saudara sekalian, kita baca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat genap, yang lahir di bulan genap membaca ayat genap, yang lahir di bulan ganjil membaca ayat yang ganjil. Haleluya. Kita mulai di bulan genap. Judul perikopnya adalah hidup menurut daging dan roh. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging yang ganjil. Genap, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ganjil. Genap, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ganjil. Genap, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ganjil. Genap, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ganjil. Sama-sama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Katakan amin. Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, seperti tema kita hari ini, buah roh dan kedewasaan rohani. Kedua hal ini harus betul-betul nampak keluar dari dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Nah, saat kita bicara soal dewasa tadi, apa yang terlintas di pikiran kita Bapak Ibu kalau ada ucapan kata dewasa? Apakah punya KTP? Berarti sudah dewasa dia, sudah dewasa. Bisa bawa motor atau mobil, menyetir mobil. Udah dewasa dia, udah dewasa. Atau mungkin dia sudah memulai memikirkan masa depan. Dia selalu bilang, aku pengen masa depanku begini, aku lakukan ini supaya aku dapat masa depan seperti ini. Nah, apakah itu sudah dewasa? Ada yang bilang, berarti dia sudah dewasa. Dunia seringkali mengukur kedewasaan dari usia atau pencapaian fisik. Namun, dalam kacamata teologi, kedewasaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak lilin yang ditiup di kue ulang tahunmu, melainkan dari seberapa dominan karakter Kristus terpancar dari dalam hidupmu. Seberapa dominan karakter Kristus terpancar dari dalam hidupmu. Dalam perjalanan iman, banyak orang percaya sering mengukur kedewasaan. Ada juga diukur dari kedewasaan rohani, maksud saya, dari aktivitasnya. Seberapa sering dia melayani, seberapa banyak pengetahuan Alkitabnya, atau seberapa aktif dia dalam gereja. Udah dewasa dia. Bapak Ibu, tidak serta-merta sebatas itu. Itu bagian dari kedewasaan. Tapi tidak serta-merta sebatas itu. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa ukuran kedewasaan yang sejati bukan seberapa banyak aktivitas rohani kita, melainkan terjadinya transformasi, terjadinya perubahan karakter kita. Bapak Ibu, bilang sama-sama, perubahan karakter. Jadi Bapak Ibu, ada orang, mohon maaf, tidak kita judge, tapi memang ada orang begitu. Rajin ke gereja, tapi tak berubah karakternya. Dia selalu seperti minggu lalu saya bilang, dia masih sama seperti dulu. Gak ada berubahnya. Judi, mabuk, zina, jalan terus. Togel jalan terus. Apalagi semua yang dulu-dulu, yang haram-haram itu masih jalan semua. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu bukan menunjukkan kedewasaan. Tapi ketika terjadi transformasi, perubahan,
karakter kita menjadi seperti karakter Yesus. Itulah yang menunjukkan kedewasaan rohani kita. Katakan amin. Rasul Paulus menegaskan bahwa kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah atau menghasilkan sesuatu yang nyata. Itulah tadi buah. Bukan sekedar karunia, bukan sekedar kemampuan, tetapi buah. Bilang sama-sama buah. Sekali lagi, berbuah. Dan buah adalah sesuatu yang tumbuh hasil dari proses. Dan itu terlihat tidak abstrak. Nyata kita lihat dengan kasat mata. Dia betul-betul sudah berubah. Dulu malas, dia berubah menjadi orang yang rajin. Dulu pemabuk, dia berubah menjadi orang-orang yang menghindari alkohol. Dulu penjinah, dia berubah menjadi orang yang bisa menahan diri dari perzinahan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, buah adalah sesuatu yang tumbuh hasil dari proses, dan itu nampak dilihat orang. Lebih dari itu, Paulus bahkan memberi penekanan yang sangat tajam tentang buah tadi. Dan inti dari semua itu adalah kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, buah adalah bukti dari hidup yang dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak ada buah, maka tak berarti kita ini belum sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Paulus tidak mengatakan buah-buah roh. Ini jamak, tetapi buah roh ini tunggal. Ini menunjukkan bahwa semua karakter ini adalah satu kesatuan yang utuh. Artinya kita tidak bisa memilih hanya beberapa aspek saja. Semuanya adalah gambaran kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Buah roh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil dari relasi yang hidup dengan Roh Kudus. Hasil hubungan yang intim dengan Roh Kudus, maka nampak keluar buah-buah roh atau buah roh. Haleluya. Sama seperti pohon tidak berusaha keras untuk berbuah, tetapi berbuah karena ia hidup dan terhubung dengan sumber kehidupan. Akarnya menyerap dalam, lalu dari akar ini diserap sari-sari makanan, lalu diantar ke cabang atau ke ranting-rantingnya, dan itu menghasilkan buah. Kalau saudara dan saya hidup dalam Roh Kudus, maka akan nampak buah roh dari hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Contoh seorang yang dulu mudah marah, tetapi sekarang mulai belajar bersabar dalam keluarga. Itu tanda Roh Kudus sedang bekerja. Bukan instan, tapi nyata. Bagaimana kita dapat menghasilkan buah roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang kedua, kedewasaan adalah karakter unggul. Sama-sama katakan karakter tunggal. Sama-sama, 2-3 ya. Jadi kedewasaan adalah karakter tunggal yang utuh integritas. Rasul Paulus menggunakan kata Yunani karpos, buah dalam bentuk tunggal, bukan jamah atau karpoi. Secara teologis ini sangat penting. Artinya 9 buah Roh Kudus atau sifat yang disebutkan. Ayo kita bilang sama-sama, 1-3 ya. Buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bukanlah menu prasmanan
yang bisa kita pilih-pilih. Siapa di sini sudah pernah makan dengan makanan yang dihidangkan secara prasmanan? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Nah, kalau dibilang prasmanan itu berarti menunya tidak satu. Itu ada berbagai-bagai macam. Kayak kita kalau nginap di hotel berbintang 4, berbintang 5, dan seterusnya. Nah, pagi-pagi sarapan nih. Tahun yang lalu kami di Mariana Hotel, sidang majelis daerah. Nah, lalu bangun pagi tuh, waduh, kopinya aja berapa macam. Ya, minuman saja kita bingung minum apa ya. Buburnya berapa macam. Kue-kue berapa macam. Ya, menu berat berapa macam. Ada lagi Pak Pendeta udah terbiasa. Udah makan di hotel berbintang 5, ambil nasi segudang lagi. Saya bilang jangan makan nasi di sini. Di rumah kita mah banyak nasi. Kalau udah seperti ini, makan yang nggak pernah kita makan. Harus begitu. Amin Bapak Ibu. Jangan di rumah sudah makan sepanci nasi, di situ makan nasi lagi sepanci, nggak muat lagi yang lain. Cicipi kue, ambil kue mana yang kayaknya jarang kita makan. Minum susu di situ ada susu asli, ya, susu murni, minum susu murni. Buah, jangan lagi makan pisang di situ. Di Pahinduan banyak pisang, Bali banyak pisang. Cari buah yang agak mahal, yang jarang kita makan. Amin Bapak Ibu. Nah, di situ bisa memilih. Nah, buah-buah Roh Kudus nggak bisa kita pilih. Aku cuman kasih aja lah. Kalau aku suka cita aja lah, karena kebetulan aku jemaat GB sukacita. Gak bisa. 9 buah roh harus betul-betul nampak dan kita hidupi di hidup kita. Katakan amin. Amin. Ya, jadi nggak bisa dipilah-pilah. Aku cukuplah 2 atau 5, 4 lagi janganlah, enggak. 9 itu mesti nampak. Ulang dulu, ayo, masih ingat nggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan nah, jadi 9 ini coba, sudah yang mana yang ada? Atau sudah 9 sudah ada? Halo Bapak Ibu, anak-anak muda dulu. Sudah ada 9 buah roh itu? Halo? Dari 9 buah roh itu berapa lagi yang belum nampak jelas? Masih samar-samar. Terakhir Pak, penguasaan diri. Pangoromo diri. Kenapa itu dibuat terakhir? Karena itu yang mengunci semua. Di situ rahasianya. Penguasaan apa? Diri. Kalau ada penguasaan diri, kita bisa lemah lembut. Kalau ada penguasaan diri naik lagi, kita bisa apa lagi? Kita bisa setia. Kalau ada penguasaan diri, kita bisa melakukan kebaikan, kemurahan, kesabaran. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih. Kalau ada penguasaan apa? Diri. Nah, sodong dohita pangoromo diri. Maka tayo lomo-lomotah. Nangadong rem. Nangadong pangoromo diri. Maka tayo bebas. Nah, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 9 ini harus betul-betul nampak dan keluar dari hidup kita. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tentang hal ini tidak seperti makan prasmanan ya, bisa dipilih-pilih. Nah, lalu Bapak Ibu, kedewasaan adalah kesadaran kolektif. Paulus menjelaskan bahwa setiap kita diberi karunia yang berbeda-beda oleh roh yang satu. Kedewasaan rohani berarti kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Bilang sama-sama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain.
Ya, jadi kita juga jangan membanding-bandingkan anak-anak. Anak ni halahan. Nama lo, ya Roma ho nilai telur ribibi, telur niangsa, telur rimanuk, telur ribulang, alilala otoho. Lah subuh ho ranking. Bapak Ibu Saudaraku, jangan membandingkan diri. Terkadang kan begini, anak kita mungkin tidak bisa. Dia seperti orang lain dapat juara. Tapi dia bisa atau dia punya kelebihan di bidang lain. Itu yang mesti kita arahkan. Amin. Haleluya. Mohon maaf, gak semua ranking 1 jadi orang hebat. Di kelas, mulai kelas 1 SD, dia ranking 1 terus. Dulu kami kan begitu. Di asrama. Kami ada 4 orang yang bersaing. Namanya pertama perempuan, dia Joy Tobing, tapi bukan Joy Tobing yang penyanyi. Lalu yang kedua Samuel Gultom. Yang ketiga saya. Lalu 4 Pak Salomo yang sering kesini. Jadi satu angkatan kami yang selalu bersaing. Teman saya ini yang perempuan yang selalu ranking 1 ini jarang membaca. Tapi dia nangkap betul gitu. Ketika ujian, dia selalu nilai yang tertinggi. Sementara kami, karena kami satu kamar dengan Pak Salomo dulu. Kalau mau ujian sampai rendam kaki. Tapi toh kami berdua bersaing. Juara 3, juara 4, juara 3, juara 4. Yang juara 1, juara 2, ini orang yang berdua ini. Nah Bapak Ibu, tapi yang ranking 1 ini bukan gembala sekarang. Bahkan tidak melayani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti saya mau bilang gak perlu ranking 1, bukan. Tapi itu tidak menjadi penentu mutlak untuk sebuah keberhasilan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan sampai kita menjas-jas. Amin. Kita paksa, buka tahu tak buka, aku malapok untuk nayato kepala bisa tejui. Jangan. Ya, arahkan dia di mana kemampuannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kedewasaan rohani tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kita harus berhenti membandingkan diri. Kita semua adalah bagian dari satu tubuh yang saling membutuhkan. Dan berhentilah merasa lebih hebat dari orang lain. Anggoswau, jangan. Jangan pernah menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Bapak Ibu, tetap rendah hati. Amin. Tidak mungkin semua orang jadi nomor satu semua. Gak mungkin itu. Atau semua orang berhasil dalam satu bidang saja. Ada yang bertugas sebagai tim hore-hore saja ada. Kalau ada pertandingan apa yang biasa pakai perempuan yang centil-centil penarinya itu apa? Apa namanya itu, Rosa? Pernah? Rosa, pernah ikut? Coba, kalau ada pertandingan apa biasa? Voli, basket, kan? Nah, sengaja itu perempuan-perempuan yang masih segar, nggak ada kayak Ibu Lilis dipakai di situ, udah tua, atau seperti Opu Joy, kan nggak ada. Yang ada yang segar-segar kan, yang centil-centil apa gitu. Nah untuk apa? Sebagai tim hore-hore aja gitu, menyemangati timnya kan begitu. Itu aja perlu. Ya, tim hore-hore saja diperlukan Bapak Ibu untuk sebuah kemenangan. Jadi itu sebabnya jangan pernah berpikir kita harus terdepan selalu. Ya. Nah, mungkin kita bagian kecil, nggak apa-apa. Yang jelas kita lakukan dengan benar, ya. Nah, jadi kita kembali ke PowerPoint kita. Nah, dalam
firman Tuhan yang kita baca tentang buah roh dan kedewasaan rohani dari kitab Galatia tadi, Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah medan konflik antara daging dan roh. Kehidupan orang percaya itu medan konflik. Jadi selalu ada konflik. Bilang sama-sama, selalu ada konflik. Antara apa tadi? Daging dan, karena keinginan daging berlawanan dengan apa? Keinginan roh. Itu terus-menerus terjadi Bapak Ibu. Yang terlihat melalui gaya hidup sehari-hari. Nah, bagian ini menekankan kontras yang Paulus nyatakan. Yang pertama sama-sama 2-3 ya. Konflik daging versus roh. Paulus katakan tadi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan apa? Keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Jadi setiap hari Bapak Ibu sadari, kita ini sedang dalam konflik antara mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan roh. Bayangkan setiap hari. Ya. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Orang percaya tidak bebas dari konflik ini, harus sadari. Tetapi dipanggil untuk tidak menuruti daging. Dan ingat, kemenangan itu dimulai saat kita memilih berjalan bersama Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Berjalan dengan Roh Kudus sama-sama. Itu rahasianya Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus bilang, adalah lebih baik aku pergi ke surga. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan turun kepada. Yesus tahu kita ini sedang berjuang melawan keinginan daging kita. Kita ini sedang berperang terus sehari-hari loh. Tiap hari loh. Kita berperang, mana keinginan daging atau keinginan roh. Bapak Ibu Saudaraku, maka Yesus katakan gak ada kemampuan di diri kita. Tapi Yesus bilang, ketika roh itu memenuhi hidupmu, maka roh itu akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Jadi kemenangan dimulai saat kita memilih untuk berjalan dalam apa? Dalam roh. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. 2-3 ya. Manifestasi perbuatan daging versus buah roh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pertama apa? Apa perbuatan daging yang pertama di situ? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini tiga-tiganya sama. Ya, percabulan, hawa nafsu, kecemaran. Dan Indonesia sedang diguncang dengan percabulan. Nah, beberapa minggu ini kedapatan ya, siapa itu, kiai atau apa dia, ustadz atau apa, ya, pimpinan pesantren, katanya 50 orang korbannya. Dan jauh sebelum itu pun sudah banyak, dan bukan hanya di kalangan mereka. Beberapa tahun yang lalu, ya, pimpinan salah satu atau dosen ya di Laguboti kemarin, yang sekolah Bible Pro itu, berapa banyak korbannya. Kalau di sana masih di bawah umur, di sini sudah lumayan dewasa kan, sudah kuliah namanya, ya.
Tak kenapa mereka bisa juga terlena, tergoda. Banyak di mana-mana Bapak Ibu. Itu terjadi. Ya, orang tua yang sudah uzur. Bolo bahasa tuh bang aning maupun nama itu bau. Banyak kasusnya. Ya, pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kenapa? Kembali terikat dengan keinginan daging tadi. Yaitu apa tadi percabulannya? Kecemaran hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maka hal ini harus dikikis dari hidup kita. Harus betul-betul kita buang dari hidup kita. Apalagi dengan sekarang mudahnya anak-anak mengakses film-film porno melalui handphone. Saudara, ini membuat anak-anak kita rentan terhadap kejahatan-kejahatan seksual. Perilaku-perilaku menyimpang. Luar biasa. Sekalipun akan dibuat nanti undang-undang. Seperti geramnya pengacara kondang Hotman Paris. Dia bilang kita buatlah undang-undang di negara ini. Siapa yang melakukan pelecehan seksual itu dihukum mati. Tapi kalau dia nggak lepas dari keinginan daging tadi, bagaimana dia bisa menjaga hidupnya dari semua itu? Itu sebabnya Bapak Ibu, keinginan daging harus kita kikis dari hidup kita. Katakan amin. Apalagi penyembahan berhala, sihir. Ya, ini keinginan daging. Masih menyembah berhala, percaya kepada arwah orang mati. Upung among ino ngarobe hami akan simini mon siapa ngaratuan do hamiro lao manusia sikrip sinama pahupumon asa ajari damong dah ajari upung asa maloy bana naso dia lusi do loak mau aro tama SD dang adong manusia sikrip sudah dihatayo habis piso utada. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jujur di Toba ini masih banyak. Kalangan orang Kristen masih banyak percaya kepada arwah nenek moyang, sihir, dukun. Ya, gudang nyamat dokon, molode itu berarti dang ada dokotnya, dang tutu. Tapi masih banyak orang pergi ke dukun berobat. Ketika dia sakit, 2 kali 3 kali dia ke medis. Ido ba? Roda anak. Ido nak tujuy. Alam itu ko sampai lupa. Masih berbagi berteriak. Oh aduh no. Di warna di kecamatan Arumah. Berbada tunai. Ya. Usia Ido lalu mau dipatah kasih jahat luar kitab lalu mengubah kita datui banyak dikelabui Bapak. So na do koni dang laku 3-3 jago do di san bodo di laris 3-3 antri tolma dangalan ni kabuna asal masuk di pabeni. Nah oloroho asal laris 3-3 daripada saya ngomong-ngomong kok ngeling-ngelian. Oh itu betama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan masih banyak terjebak di sini. Kita anak-anak Tuhan harus menghindarkan diri dari semua itu. Amin. Ya, kami pernah belajar okultisme. Ketika kita pergi ke dukun, berarti kita sedang mendaftar menjadi anggota setan. Mendaftarkan nama kita di buku setan. Kita udah bukunya lain. Ya, kali buku kehidupan, buku kematian. Daftar maguar di sini. Ya, nama pol tak simamor. Otomatis mau bagi anggota di setan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku jauhkan diri dari sini. Molo ngamate jolma udah selesai semua itu kata Alkitab.
Unang se pahebo-hebo be. Huli-huli na nga so nang disi huli-huli na. Dang jelas be mana huli-huli ni lubu manang nahorbo do waktu mati disi. Asing isang-isang ni puntong. Gajang akin. Ape huli-huli ni horbo do ibalok ko disi. Basing matong gajang do kan isang-isang ni horbo. Biasi. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, molo ngamati udah selesai di sini. Molaning banomu pertada bahan hola sekedar pertada. Ya, unang gabi macam-macam baik pesta segala macam. Ijuali ho tanom mahiyang tanom maraek. Akhirnya dang marsal luar behoala nih. Hei, sudi. Jangan. Kita utamakan orang yang masih hidup. Haleluya. Ya, jadi tapi perbitil mula dong kana songai daw. Tua pesta na asing ropeham. Alay bulo pesta songono nakasih pilih guna mo. Ngau pasi di kami alana bertentangan do Tuhatan di batan. Menghormati na tua-tua ti kemangulu do. Ona pagajang-gajang. Ay hope sering do marede. Mo marlapatan marede marebas manotor hamu. Molo nung mateaw unju di ngoluko manian tupa mabahena kana dinggan ide mo sa tapasatu na sida berarti holas palecem do meredi songon tiki mangulu bahen na dinggan dung mati selesai unang tortori huti-huti kanong mati ya. Pasangapon ni mo pasangapon. Tiki mangulu dari pasangan. Dan adong dung mati di pasangan. Alkitab mencatat tidak ada hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bana rodo tu parnipio. Setat doi. Jelas. Dalam Alkitab ditulis. Tak ada lagi mereka bisa. Ada warning. Menuntut. Pangapiano dangadong desingan ngalian na solo diura-ura ni hawari araon lacon peduli do hama kapoparaki setat be taman namis dangadong be pangapiano di akanong mati wabe carana mangapian ngadong binganan niya lahi ola mati na si buat dotor dina itu inganan na pinaradeli Tuhan entah ka itu di surga atau di mana. Jalai dang boy ganut tokiro tu bertibio. Ya. Dangadong di awan-awan, dangadong di Alkitab di awan-awan atau di nyinamati. Dang boy haruar masuk. Alkitab jelaskan inang pujui, dang boy haruar masuk. Malai do kodo adong do anak koku. Naso bertobat imana na di Lukas. Orang kaya itu. Buatung lao maho dang ibana ro anak kuku bertobat tak musuh acik do di neraka dang adong bero ibana majupang makanya minta tolong kan supaya orang-orang kudus dikirim ke sana memberitakan pertobatan mulubu di bana bebas nang ibana ro pengotan nakapoparan enggak ada itu jadi semua itu bohong penipuan ido narono itu pernipio enggak ada itu. Yang jelas mereka sudah ada tempat di sana. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi dalam penyembahan berhala ini, sihir ini, jangan kita terlibat. Kita harus betul-betul murni. Yang kita andalkan hanya Tuhan. Dia sumber kehidupan, sumber berkat. Amin. Apalagi perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Percideraan, roh pemecah, kedengkian lagi. Ini satu paket ini. Ya, kedengkian itu satu paket. Coba ulang lagi tadi. Ya, apa? Perseteruan, pergutu-gutuan, ya, perbedaan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian. Oh, mana mau haruar siap tano batahon. Ya. Songon na ditiktohi. Alahan, tetanggana manur mobil.
cepat obatku, ambil dulu, obat tensi, naik tensiku. Kenapa mak naik tensimu? Beli mobil tua, tetangga beli mobil tensimu yang naik. Kenapa tensinya jadi naik? Karena iri ala laki. Bahatok nama nukom mati hubulu semua. Iri hati itu membuat orang cepat apa? Mati. Iya, membusukkan tulang. Kemarin aku ketemu di pesta itu, pesta kami kemarin ada dulu Kak Audra namanya. Dia kemarin terkena kanker payudara dan mereka ada komunitasnya yang terkena kanker payudara di rumah sakit ada Malik. Mereka punya komunitas dan mereka akui dan dokter-dokter mengakui kanker itu berawal dari iri hati, dari dendam, dari akar pahit. Hidup banang unang Allah hita iri hati. Amin. Mulai pasu-pasu jolma, pas-pasu Tuhan dong atta, puji Tuhan. Manang na tetangga, manang na sering mesial-sial hita tahu, manang itu tahu. Suatu ngadong iri hati ta. Di gua mobil di gua setanon, jangan. Haleluya. Bilang puji Tuhan. Mulai bani pasu-pasu Tuhan. Aku pe pasu-pasu mo pada waktu na. Ikosoni do. Amin. Kalau lain ditolong, saya juga pasti ditolong. Jadi suatu ngadong ai ide nama bain sakit kanker ini. Ya, itu memicu. Semua kita sudah ada bibitnya di tubuh kita. Tapi teratur di ibarat nih ya, grafik langsung naik. Mula dongak ke iri hati. Dendam. Jadi kulah cepat kuling satu nama hati. Ya. Umarong mabigo pa kulingi daripada hoin. Ngiri ya. Umarong nabigo pa kulingan daripada tetangga. Jangan ya. Molo pas diam jok diam. Ya alai unang dendam. Olo dotong seolah nama sial-siali. Ya udah lebih bagus kita diam. Ya danggabe. Hei, bersiko ngasih nanti kita. Iko beri madoto kita, jangan berikan mutiara kepada apa? Babi, jangan. Argado tong hatatai. Amin. Itu dah. Wah, anak Tuhan dah. Saya dibersihkan eda tu dia bersiko. Atar pakulingi hoan adong na binwamu maksudnya eda bersih deh. Saya mau sina, saya mau. Si Johita. Tapadi mujo. Amin. Ido, ale unang dendam dah tahu berkat itu berkati tetangga kon jamar rohana Tuhan lepaskan pengampunan. Tepuk tangan dulu sama-sama ya. Lalu yang berikutnya tadi kedegian kemabukan pesta. Nah jadi isi DP sono lemah depen mai nakama mau narong depen nama bisa nakama sutungnya ripamu dang dosai ya anggo so masuk tolukong dang boy dere mau bertobat sa Tuhan do haroron ya kaberkat termasuk asa boy menek-nek modum sa Tuhan do pasu-pasu atau lau modum mangalu jauh sadaron nek-nek namahu satu pegi. Haleluya. Las ro mangangkat tu bapida tu nganan na asin dakilalomui. Haleluya. Alanya pasu-pasu na sa Tuhan ni mabag kita tidurnya. Inang tesa tetak do nyenyak tidur raka. Nek do tole ma portivio nalau salpu dai lo jai ba mamikir yang penting ulahon ulahmu. Amin. Ya. Nah jadi unang adong na mabuk. Ya, unang bahan pembelaan. Anggota lukong do amang padita biasa do pe jangan. Sia tu lukong do no gabe tu jeregen. Ya tu ludur rumah musa akhirna. Mate mamosok masude satu buhimi mosok. Bado perlawannya matai, badak kinata, ngama tutung sudi hati-hatena. Do pusu-pusuna, ama lapok besudi bagasan. Alanya, alani alkoholi. Ya, margitong buhinay. Jangan. Anak-anak Tuhan harus ceria. Haleluya.
Wajahnya harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Apalagi pesta. Edoban nadang boy tamar pesta pora. Bohape gudang ni uang tak unang mar pesta pora. Ya. Wado isi ni pesta poraon. Nah isi ni pesta poraon maka tidak kon memberitahukan si adonganna dengan kesombongan. Nah saya boto hamu. Nah, pesta poraon bisa juga memaksakan diri. Ale bereng tetanggana pestana hebat. Ya, apa na gudang duwang na. Hape o, haci do daladangon. Pacaria susah tole mata dadon nong ani. Bahasa tetangga boy. Kita dang boy, tama, pinjam jo sude. Mau lemar pesta nang meminjam-pinjam deh. Zora biao. Au tiki menguli meminjam. Dia bili marutang. Lihat. Dia kan hapus lemar pesta sederhana. Amin. Amin. Una pikiri apa pesta segala macam. Bumi, robot kayak gitu. Romuseng tidak enak bado, romuseng per video, Tuhan atau nama homat. Ya, udahlah sederhana lah. Amin. Ya aduh jahat di media sosial 50 siapa anak 50 siapa berburu dengan nak. Jadi dina pesta puji Tuhan senada. Jadi langsung ini namanya no dibetil naraku. Itu karena memang ekonomi rendah dope. Bolo nagura kepeng naik, bolo gura kepeng bagi-bagi matu karena somar repengi. Molo lihat ada kuja di media sosial orang kaya di India mames tahu beruna 10 triliun biaya. 10 triliun Tuhan. Murah ada apa pengi di utua 10 triliun. 500 miliar pilih 2 udah kebelayan. Dah boleh 10 triliun orang marpesta. Saya ada buru nomor pesta 10 triliun. Tuhan. Nomor gue ini masih pesta ya. Akabir lian nama ibak roa senekna. Mas ina marai babuti udangkan. Luar biasa. Jadi unang adong pesta pora terjaga. Amin. Pesta na moding, pesta na manguli, makarwani. Sonario ngay na may paulalo may. Tuwan ako na makarwani baik sound system. Ya, maridi sa pelaruk malam. Tapola sa monita. Sesek maita. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Una tapayu tiyu talahan. Hita donari kot buhado hita. Asa daw hita siyang pesta porao. Haleluya. Pesta porai termasuk anak ini mangukal holi. Nasoriko be si urusan diurusi. Ya ngaso nang be mati na mati. Na hidup padita di somaho sa pira si rasa rotu mangalap poina. Apero keluarga na di alap di hokari. Ini tanggung jawab minasida bersugut tu Tuhan. Bahasa karamu ngaho madokon. Api padita museng dah mabuka asa diokar huli-hulio. Padita do madok isomaho rasi rasa rotu mangalap porom si padita dia. Digiton, dileok peluang. Bapak Ibu Saudara, jauhkan diri dari pesta pora. Terakhir, sama-sama kita baca yang ketiga. Poinnya, 2-3 ya, respon. Menyalipkan daging dan hidup dalam. Jadi buado kita samonang maralohod daging tahun, cuman satu. Mari kita hidup dipimpin Roh Kudus. Itu rahasia enggak ada yang lain. Dan ini rahasia ini ada di Gereja Betel Indonesia, aliran Pentakosta. Itu bedanya. Saya bilang tadi di Sigumpar. Itulah bedanya kita. Au pedang mampu. Bapak Ibu tidak mampu. Tapi berikan dirimu dipimpin Roh. Itu aja. Roh itu nanti akan membuat kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh itu yang akan mengajari kita. Roh itu yang akan membuat kita kuat untuk bisa berjuang mengikis keinginan daging dalam diri kita. Mari pemusik maju ke depan. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapapun kita yang hadir di sini, saya mau kita betul-betul menunjukkan
bahwa kita adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Dan ketika kita dipimpin Roh Kudus, kita pasti menang melawan keinginan-keinginan daging kita. Dan kita mulai belajar mengikuti keinginan Roh. Amin. Tuhan memberkati.